Halo teman-teman. Pada video kali ini aku mau bahas tentang narkoba. Kenapa aku ingin membahas tentang narkoba? Karena aku merasa banyak orang yang mengatakan bahwa narkoba itu nikmat, tapi malah memakan banyak korban dan memakan jutaan umat di Indonesia dan di dunia. Nah, pada video kali ini kita mau bahas tentang dampak atau efek narkoba bagi kesehatan. Terus apa aja sih jenis-jenis narkoba dan gimana cara mencegah supaya kita tuh nggak terjerumus dalam narkoba. Jadi buat kalian yang penasaran, kalian bisa simak video kali ini sampai habis ya. Nah, sebelum kita lanjut ke jenis-jenis narkoba, kita mengenal dulu nih apa itu narkoba. Jadi, menurut BNN atau Badan Narkotika Nasional, narkoba adalah sebuah zat alami atau zat buatan yang dapat membuat diri kita itu menjadi kecanduan, halusinasi, dan membuat kesadaran dalam tubuh kita itu menurun. Atau biasanya orang-orang sering bilang itu narkoba itu bikin kita nge-fly. Nah, itu yang dimaksud membuat kesadaran diri kita itu menurun. Nah, kadang juga banyak artis atau orang-orang itu menggunakan narkoba itu sebagai sumber penenang gitu. Terus kayak sumber buat kita tuh terus aktif. Nah, karena narkoba tuh memang bisa memberikan efek tersebut ya teman-teman. Makanya banyak teman-teman artis ataupun teman-teman yang memang pekerja keras menggunakan itu. Tapi belum tentu semua yang pekerja keras tuh menggunakan ya teman-teman. Bisa aja memang keadaan diri mereka itu fit, kalau nggak bergerak malah capek tuh ada juga. Jadi belum tentu yang aktif terus itu menggunakan narkoba, belum tentu ya teman-teman. Nanti aku juga bakalan jelasin gejala-gejala apa aja yang menunjukkan bahwa dia itu sebenarnya menggunakan narkoba. Jadi stay tune terus di video kali ini. Jadi setelah kita mengenal apa itu narkoba, kita baru bisa lanjut deh ke jenis-jenis narkoba. Jadi narkoba itu memiliki beberapa jenis dan dibagi menjadi 3 golongan. Nah, dari beberapa jenis tersebut, narkoba memang boleh untuk dijadikan pengobatan, namun tetap harus sesuai dengan petunjuk serta anjuran dokter dan diawasi oleh dokter. Jika ketahuan menyalahgunakan obat-obatan tersebut, maka orang bisa mendapatkan sanksi secara hukum dan harus direhabilitasi. Jika disalahgunakan, obat-obatan tersebut juga sebenarnya bisa membahayakan kesehatan tubuh. Beberapa jenis narkoba tersebut yaitu narkoba golongan pertama, contohnya seperti ganja, opium, serta tanaman koka, yang efeknya sangat berbahaya apabila dikonsumsi, karena menimbulkan efek kecanduan bagi pemakainya. Sebenarnya sih kalau misalnya kecanduan, semua narkoba juga bikin kecanduan, tapi beberapa contohnya ya seperti ganja atau opium serta tanaman koka. Selanjutnya narkoba golongan 2. Nah, pada golongan ini nih, narkotika dapat digunakan sebagai pengobatan, asal penggunaannya diawasi oleh dokter dan sesuai anjuran dokter. Pada jenis golongan ini, kurang lebih ada 85 jenis narkoba. Banyak ya teman-teman. Nah, jenis golongan ini kurang lebih antara lain yaitu morfin, alfa-prodina, dan pada golongan ini juga dapat menimbulkan ketergantungan. Semuanya menimbulkan ketergantungan sebenarnya teman-teman. Dan narkoba golongan ketiga, pada golongan ini sebetulnya memiliki efek resiko ketergantungan yang cukup ringan, tapi tetap tidak boleh dipakai ya teman-teman. Dan biasanya pada golongan yang ketiga ini banyak dimanfaatkan untuk pengobatan ataupun terapi. Narkoba ini dapat didapatkan secara alami ataupun melalui proses kimia. Nah, berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut bisa dibagi menjadi 3. Ada jenis sintetis, jenis semi-sintetis, dan jenis alami. Kalau jenis sintetis itu bisa didapatkan melalui proses pengelolaan yang rumit. Biasanya digunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan penelitian atau pengobatan. Contoh dari narkoba jenis sintetis itu ada amfetamin, metadon, dan dexamfetamin. Terus narkoba jenis semi-sintetis yaitu jenis pengolahannya itu menggunakan bahan utama berupa narkoba alami yang nantinya akan diproses dengan cara diekstrasi atau
atau dengan menggunakan proses lainnya. Contoh dari jenis ini yaitu ada morfin, heroin, dan kodein. Dan yang terakhir ada narkotika jenis alami. Pada jenis ini, contoh narkobanya yaitu ganja dan koka. Narkoba ini masih bersifat alami dan dapat langsung digunakan. Namun karena kandungannya yang masih alami, jadi zatnya itu masih sangat kuat dan sebetulnya tidak diperbolehkan untuk menjadi obat. Dan narkoba jenis ini sangat berbahaya loh teman-teman karena dampaknya sangat buruk bagi kesehatan. Dan salah satu akibat fatalnya yaitu kematian. Makanya teman-teman jangan deh pakai narkoba ya, karena akibatnya bisa fatal banget loh teman-teman, bisa sampai kematian. Oke teman-teman, jadi selanjutnya aku mau bahas tentang efek dari narkoba itu sendiri. Yang pertama ada efek stimulan. Jadi efek stimulan ini disebabkan oleh narkoba jenis kokain, ekstasi, dan vaka, dan masih banyak lagi sebenarnya. Terus efek yang ditimbulkan pada individu itu, individu akan merasakan dia akan jauh lebih aktif dari biasanya dan gak mudah capek. Contohnya adalah aktris Whitney Houston, dia adalah penyanyi. Nih kalau kalian gak tahu ini orangnya. Nah, dia itu menggunakan kokain. Mungkin alasan dia menggunakan itu karena dia artis papan atas, artis internasional yang mungkin banyak sekali jadwal manggungnya dan padat sekali. Jadi dia merasa kayak ya supaya gak gampang capek aku pakai kokain aja gitu. Tapi jangan ditiru ya teman-teman. Nah, selain efek stimulan itu, dia juga berefek pada fisiknya Whitney Houston sendiri. Nih, kalian bisa lihat Whitney Houston sebelum menggunakan narkoba dan Whitney Houston setelah menggunakan narkoba. Kalian bisa bandingin sendiri dan itu pasti kelihatan banget ya teman-teman gimana sebelum dan sesudah memakai narkoba. Jadi buat kalian para wanita dan para pria juga, gak usah deh pakai narkoba. Kalau misalnya memang pengen terus mempunyai tenaga yang fit, ya kalian istirahat yang cukup, terus minum vitamin dan jaga stamina kalian tentunya gitu, supaya ya kalian mendapatkan energi secara alami, bukan dengan menggunakan obat-obatan tertentu seperti itu. Nah, selanjutnya ada efek halusinogen. Efek ini ditimbulkan oleh narkoba jenis ganja. Ya, sebenarnya masih ada banyak lagi dan sebagian besar narkoba itu akan memberikan efek halusinogen, tapi aku kasih contoh salah satunya adalah ganja. Nah, biasanya anak-anak muda nih pakainya nih ganja, ya kan? Tapi jangan ya kalian teman-teman, jangan pakai ganja. Dan contohnya adalah Jeffrey Nicole. Ya kalian siapa sih nggak kenal Jeffrey Nicole? Ya dia menggunakan ganja. Terus efeknya sendiri tuh ya halusinasi seperti yang aku bilang tadi, halusinasi atau ngefly. Jadi kehilangan kesadaran dalam diri kita. Jadi dia berhalusinasi gitu, kayak ya apa yang kita lihat itu sebenarnya tuh nggak ada dan nggak real. Itu hanya halusinasi semata. Efek yang terakhir adalah efek adiktif, dimana hampir semua jenis narkoba, bukan hampir semua tapi semua jenis narkoba itu pasti memberikan efek adiktif atau kecanduan. Jadi lebih baik gak usah teman-teman ya, jangan pakai. Nah, beberapa contoh narkoba yang membuat adiktif adalah kokain, heroin, dan putau. Jadi itulah beberapa efek yang ditimbulkan jika kita menggunakan narkoba. Selanjutnya, dampak dari penggunaan narkoba bagi kesehatan tubuh kita yaitu hilang ingatan. Jadi di dalam narkoba itu ada zat yang namanya gamma hidroksibutirat dan rohypnol, kalau nggak salah pronunciation-nya, kalau salah mohon maaf. Nah, itu tuh menimbulkan efek kehilangan kesadaran gitu loh, jadi kita hilang sadar. Terus dampaknya itu bisa menurunkan kadar kesadaran yang ada di dalam tubuh kita dan kitanya jadi bingung, jadi linglung, jadi lupa ingatan gitu. Jadi ya efek sampingnya dan dampaknya tuh sebegitu besarnya gitu bagi tubuh kita, dan itu sangat amat bahaya. Apalagi misalnya
kalau kalian seorang perempuan, kalian lagi menggunakan narkoba misalnya bersama para lelaki, terus kalian gak sadar, terus tiba-tiba kalian diapa-apain, itu kan bahaya banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang emang udah terlanjur pakai atau berniat untuk memakai, stop, jangan pakai lagi, jangan diterusin, stop aja. Nah, dampak selanjutnya yaitu bisa membuat individu menjadi halusinasi. Contohnya seperti penggunaan ganja atau bahasa Inggrisnya marijuana atau marijuana. Nah, itu tuh benar-benar bisa membuat individu yang menggunakan ganja jadi halusinasi, dan efeknya itu atau dampaknya itu bisa meningkatkan tekanan darah dan denyut nadi. Terus kita juga bisa jadi memiliki gangguan kecemasan, terus depresi, terus paranoid, kayak gitu-gitu teman-teman. Jadi tidak hanya penyakit fisik yang akan menyerang si pengguna ini, tetapi penyakit mental juga bisa. Mereka bisa depresi, mereka bisa mengalami gangguan kecemasan. Jadi emang efeknya itu merambat ya teman-teman. Dan kesehatan fisik serta kesehatan mental itu tuh sama-sama berpengaruh dan sama-sama saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kalau fisiknya kena, pas udah otomatis mentalnya juga akan kena gitu. Jadi ya emang mungkin kalau kalian pakai narkoba atau pakai ganja, kalian akan ngerasa ngefly, kalian akan berhalusinasi, terus kalian merasa nyaman. Ya itu cuma sesaat aja teman-teman, tapi after taste-nya atau setelah kalian pakai ya akan menyakiti tubuh kalian, sama aja. Makanya tubuh tuh diaman-aman teman-teman, supaya ya kita pas di masa tua nggak sakit juga gitu. Selanjutnya, dampak dari penggunaan narkoba bagi kesehatan tubuh kita yaitu bisa membuat tubuh kita kejang-kejang. Ini cukup serem sih teman-teman. Jadi ketika ada pengguna yang menggunakan sabu-sabu, kokain atau opium, itu dia bisa jadi kejang-kejang, terus bisa jadi tiba-tiba punya perilaku psikotik, dan bisa juga overdosis akhirnya meninggal. Emang seserem itu teman-teman. Jadi emang mungkin kandungan zat yang ada di dalam opium, kokain, dan sabu-sabu itu sangat berat sehingga membuat penggunanya itu merasakan dampak yang sebegitu besarnya sampai bisa kejang-kejang. Nah, dampak selanjutnya itu bisa berdampak pada stabilitas kehidupan sosial individu tersebut ya. Jadi ketika individu itu udah memakai narkoba, itu pasti kan individu itu menjadi kecanduan. Terus setelah kecanduan, mereka butuh dosis yang lebih lagi untuk memuaskan keinginan tubuhnya gitu. Karena nggak mungkin dosis yang diberikan itu lebih rendah, malah harusnya dosis yang diberikan itu lebih tinggi. Dan narkoba itu kan selalu beli, dan nggak tahu juga ya harganya mahal atau enggak, mungkin mahal juga. Dan kita harus terus-terusan ngeluarin duit gitu kan, dan pasti duit kita juga bakalan habis. Terus efek sampingnya itu bisa membuat individu itu menjadi melakukan tindakan kriminal. Jadi mungkin karena mereka udah nggak punya duit tapi butuh asupan dosis yang lebih tinggi, mereka jadi mencuri, mereka jadi begal, terus mereka bakal melakukan segala cara, mereka halalkan semua cara untuk mendapatkan uang, dan mereka membeli narkoba. Dan itu sangat mengganggu hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, seperti itu. Dan selain itu juga akan berurusan dengan polisi gitu teman-teman, dan dia harus direhabilitasi. Udah direhabilitasi terus masuk penjara pula gitu. Jadi efeknya tuh tidak hanya bagi kesehatan juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya si pengguna narkoba ini menggunakan narkoba jenis suntik, itu tuh akan berdampak pada tubuh juga. Jadi tubuh itu bisa kena hepatitis B dan HIV, karena kan nggak tahu nih jarum suntiknya tuh bener-bener masih bersih, udah bersih atau belum, udah steril atau belum. Kalau belum kan ya dimasukin ke tubuh kita dalam keadaan yang kotor, itu kan bisa bikin hepatitis. Dan kan nggak tahu juga ya kalau misalnya jarumnya sebelumnya dipakai buat orang yang HIV atau gimana gitu kan. Jadi ya emang efek sampingnya sebegitu besarnya teman-teman. Jadi ya lebih baik tidak usah menggunakan. Dari tadi seperti yang udah aku bilang, nggak usah gunain
stop kalau kalian udah pengen, atau lingkungan sekitar kalian kayak memaksa kalian tertekan, stop, gak usah. Karena dampak yang udah aku kasih tahu tadi emang seberat itu, semenakutkan itu, bahkan kalian bisa sampai meninggal, bisa sampai overdosis gitu teman-teman. Dan kasihan juga orang tua kalian yang udah membesarkan kalian, udah membiayai kalian sampai ada di titik saat ini. Itu tuh bener-bener kayak kalau kalian hancurkan hanya karena satu barang dan karena gengsi, itu menurut aku nggak banget. Jadi buat kalian yang punya pikiran itu, stop sampai di sini udah, dan nggak usah dilanjutin lagi. Mau kalian dibilangin nggak keren, mau kalian dibilangin penakut, cupu dan lain-lain, biarin aja. Yang penting hidup kalian tetap aman, tetap tentram, dan kalian bisa melanjutkan hidup kalian dan bisa membuat diri kalian tuh sukses di masa depan dan tidak mengecewakan orang-orang yang kalian sayangi, terutama orang tua dan keluarga. Oke, karena dampak bagi kesehatan udah selesai aku jelasin, ada 6 tadi. Selanjutnya kita mau bahas tentang gimana sih kita ngeliat kalau misalnya orang ini tuh udah pakai narkoba, gejala-gejala apa aja sih yang emang bakalan muncul ketika orang udah menggunakan narkoba tuh. Jadi seperti yang udah dibilang dari tadi, narkoba itu menimbulkan efek kecanduan dan dia pasti akan menimbulkan gejala. Yang pertama halusinasi, terus akan merubah perilaku seseorang itu, terus dia sering halusinasi, terus dia sakau, terus mungkin juga bisa dilihat dari perubahan tingkah lakunya dan perubahan dari wajahnya yang mungkin dari awalnya bersinar, ceria, terus tiba-tiba jadi lebih kurus, terus jadi lebih murung dan menutup diri. Itu mungkin bisa pakai juga teman-teman. Tapi enggak semua orang yang tiba-tiba kurus itu udah pasti pakai ya teman-teman. Tapi tetap harus ditelisik ulang lagi, dicek ulang lagi dia benar pakai atau enggak. Dan kalau misalnya memang udah, karena nih kayak kalian yang ngonangi dalam bahasa Jawa, atau kayak udah ketahuan nih dia pakai, ya jangan terus langsung kamu pakai narkoba ya, jangan kayak gitu ya teman-teman. Cara menanganinya ya ditanyain dulu pelan-pelan, aku kemarin lihat kamu nih kayak gini, bener gak sih? Kalau bener, kenapa kamu melakukan itu? Jadi pelan-pelan aja ditanyanya. Kalau misalnya emang kalian menemukan orang yang ternyata gejalanya itu sesuai dan memang sudah terbukti dia menggunakan, jangan langsung kalian hakimi, karena tugas kita bukan menghakimi, tapi tugas kita itu untuk membantu dia supaya keluar dari penggunaan narkoba itu. Dan gak semua orang langsung mau diajak ke tempat rehabilitasi ataupun diajak ke psikolog atau psikiater atau ke lembaga ahli. Itu kan gak semua orang langsung mau ya teman-teman. Mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan kecil seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin bisa pelan-pelan diomongin juga. Kalau misalnya dia mulai mulai kayak dia udah mulai mau diajak kompromi, ya mulai pelan-pelan dikasih tahu. Dan untuk mungkin bisa, kalau udah parah banget, bisa diajak ke layanan sosial seperti Badan Narkotika Nasional. Kalau misalnya memang belum parah-parah banget, maksudnya baru sekali coba atau 2 kali coba, mungkin bisa bantu untuk dihentikan aja, seperti itu teman-teman. Jika gejala-gejala tadi itu telah tertangani teman-teman, individu atau pengguna ini bisa kena kejang-kejang, bisa henti nafas, bisa serangan jantung, bisa kena gangguan mental, dan bisa overdosis, dan mungkin akhir-akhir ini bisa meninggal. Jadi emang separah itu efek samping atau dampak dari narkoba. Jadi kita perlu aware juga dengan lingkungan sekitar kita. Kayak misalnya orang ini tiba-tiba nafsu makannya berubah atau perilakunya berubah, ya kita aware aja dia sedang kenapa. Terus kira-kira menunjukkan gejala-gejala dia mulai halusinasi atau sakau, ya kalian seperti yang udah aku bilang, teliti dulu beneran apa enggak. Kalau beneran ya oke, mungkin bisa dibantu, tapi kalau nggak beneran ya kalian bisa menjadi tempat keluh kesahnya, seperti itu teman-teman. Jadi aware dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar itu penting banget. Dan lingkungan sekitar itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kita
bersikap dan bagaimana cara kita beradaptasi dalam hidup gitu teman-teman. Jadi ketika kita ada berada di lingkungan yang salah, ya kita bisa terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Tapi sebenarnya balik lagi ke prinsip diri kita sendiri. Kalau dari awal prinsip kita kuat, kita nggak akan mau pakai rokok, kita nggak akan mau pakai alkohol, kita nggak akan mau pakai narkoba, kita nggak akan mungkin terjerumus ke hal-hal itu meskipun lingkungan sekitar kita mau separah apapun. Tapi kalau misalnya emang dari kitanya sendiri sering goyah, nah itu mending hati-hati dan pilih lingkungan sekitar yang emang bener-bener sehat, nggak menggunakan rokok, nggak menggunakan alkohol, nggak menggunakan narkoba sama sekali. Dan jangan pernah takut untuk menolak narkoba. Yang dari tadi aku tekenin adalah jangan pernah takut, karena anak-anak remaja, anak-anak muda zaman sekarang banyak banget yang kayak ngatain, kamu nggak berani pakai narkoba, kamu nggak berani ngerokok, kamu nggak berani alkohol, kamu cupu gini. Udah bodo amat, tutup kuping aja, nggak apa-apa dikatain kayak gitu, daripada kalian terjerumus, terus kalian harus rehabilitasi, terus masa depan kalian hilang, kalian mengecewakan orang-orang di sekitar kalian. Itu lebih parah lagi menurut aku, karena narkoba itu bukan buat keren-kerenan ya. Narkoba itu emang jahat, yang menurut orang-orang nikmat, tapi narkoba itu jahat dan udah memakan sejuta umat. So stop, jangan pernah takut buat ngomong stop sama narkoba. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang gimana sih cara mencegah narkoba. Mungkin dari tadi aku tuh udah ngomong, aku udah bilang, dan kalian mungkin sampai kayak, iya Laras udah. Tapi aku tetap mau menekankan ke kalian bahwa gimana cara mencegah supaya kita tidak menggunakan narkoba. Langsung aja, cekidot. Cara yang pertama, jangan pernah sesekalipun menggunakan narkoba. Kalau kalian penasaran, ya udah searching aja di Google, dan jangan kayak sampai punya pikiran kayak, aduh emang sebikin halusinasi itu ya, emang sebikin sakau itu, emang sebikin ngefly itu. Jangan punya pemikiran kayak gitu. Udah stop, gak usah gunain narkoba, kecuali memang punya permasalahan kesehatan yang memang dianjurkan untuk menggunakan beberapa jenis-jenis narkoba seperti yang udah aku jelasin sebelumnya teman-teman. Tapi itu pun juga harus dengan pengawasan dokter. Kita juga nggak boleh sembarangan beli, kita juga nggak boleh sembarangan pakai. Tentunya harus dengan pengawasan dokter. Selebihnya jangan pernah coba ganja ataupun narkoba, jangan pernah coba. Nah, cara yang kedua yaitu cari sebanyak-banyaknya di artikel ataupun tadi aku juga udah sebutin dampak negatif dari narkoba. Jadi kalau kalian udah tahu nih, kalian udah tanemin nih bahwa narkoba itu punya dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positifnya, kalian tuh pasti akan tertrigger atau kayak di otak tuh udah ngomong bahwa narkoba tuh bahaya, narkoba tuh bisa bikin overdosis, narkoba bisa bikin halusinasi, ngefly dan lain-lain, dan banyak negatifnya daripada positifnya. Aku yakin kalian gak akan mau coba. Jadi ketika emang ada sosialisasi di sekolah kalian atau di sebuah tempat di desa kalian ataupun di kampus kalian, ya kalian dengerin itu dampaknya kayak gimana, terus efek sampingnya apa. Seperti video tadi juga, jangan cuman masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi juga didengar, diresapi, dipikirin di otak, ditanemin supaya jangan sampai menggunakan narkoba. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan pernah sesekali cari dampak positifnya, karena ya takutnya nanti kalian, wah ini ada dampak positifnya kok narkoba, terus kalian yang kayak coba-coba. Nah itu bahaya banget ya teman-teman. Emang sekali aku tekenin bisa buat kesehatan, tapi harus dengan resep atau petunjuk dari dokter. Selanjutnya atau cara ketiga yaitu mencari lingkungan yang memang positif. Jadi kalau lingkungan kalian positif, itu kan pasti nggak ada dong yang mau ngajak kalian untuk menggunakan narkoba. Jadi mencari lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat yang positif itu juga sangat penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, cara yang keempat yang udah dari tadi aku bilang ke kalian juga, kalau misalnya ada kerabat atau teman dari lingkungan sekitar kalian yang emang toksik itu ngajak untuk
menjerumuskan kalian ke barang terlarang atau narkoba itu, tolak secara tegas. Bilang nggak mau, ya nggak usah susah-susah bilang nggak mau. Kadang anak muda tuh emang susah ngomong nggak mau, tapi kalau hal itu jelek, hal itu merugikan kalian, tolak aja. Meskipun itu rokok pun tolak aja, terus alkohol juga tolak aja, apalagi narkoba tolak aja. Karena kalian juga nggak akan dapat manfaat apa-apa dari narkoba. Terus kalian juga nggak jadi keren kok kalau kalian pakai narkoba. Jadi jangan pernah takut buat bilang enggak ke kerabat atau teman-teman kalian. Nah, yang terakhir, ketika kalian punya masalah, jangan sesekali-kali kalian melampiaskan permasalahan yang sedang kalian hadapi itu kepada narkoba. Misalnya kalian lagi stres karena putus cinta misalnya, ya jangan langsung melampiaskannya kepada narkoba. Kita bisa melampiaskan pada hal-hal positif lainnya. Misalnya orang yang suka baca buku, ya kalian baca buku. Terus ketika kalian emang suka seni, ya udah kalian lampiasinnya ke seni, misalnya ngelukis atau bikin lagu atau main musik atau karaokean sama teman-teman. Jadi masih banyak hal-hal positif yang bisa digunakan untuk melampiaskan permasalahan kalian. Atau ketika kalian emang istilahnya nggak suka menuangkan pada hobi-hobi kalian, kalian bisa berkeluh kesah pada teman-teman, pada orang tua, atau pada orang-orang yang kalian sayang. Atau misalnya kayak kalian nggak punya nih orang yang bisa kalian percaya, kalian bisa datang ke layanan konseling, ke psikolog, atau mungkin kalau berat banget ya bisa ke psikiater. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian punya masalah, nggak harus larinya itu ke hal-hal negatif kok. Kalian bisa lari ke hal-hal positif yang malah bisa membangun diri kalian itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oh ya teman-teman, disclaimer nih, aku sering lihat di TikTok atau di platform sosial media lainnya seperti TikTok atau Instagram, itu tuh ada beberapa anak-anak remaja atau anak-anak muda yang dia tuh mengalami stres, terus susah tidur, dan akhirnya minum antimo, obat yang mabuk perjalanan itu, ya 3 pil, 2 pil yang memang melebihi dosis yang seharusnya digunakan gitu teman-teman. Nah, menurut aku itu juga jangan dilakukan ya. Ketika kalian stres, ketika kalian sedih, ketika kalian kesulitan untuk tidur, dan kalian menyadari bahwa kalian ada gangguan kesehatan mental dalam diri kalian, kalian bisa cerita ke psikolog, ke konselor, ataupun ke orang-orang yang kalian sayangin. Jangan beride untuk menggunakan obat-obatan seperti antimo yang emang itu obat buat mabuk perjalanan gitu. Dan mungkin waktu itu di mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah psikologi krisis dan rehabilitasi, ada narasumber dari BNN dan beliau ini mengatakan bahwa antimo itu tidak boleh digunakan juga untuk menurunkan kadar stres di dalam tubuh kita, karena antimo itu kan juga termasuk obat penenang juga ya, dan kalau dites pun benzonya akan positif. Jadi jangan sesekali teman-teman itu menggunakan antimo sebagai obat untuk tidur ya, karena itu bahaya juga, apalagi dosisnya sampai lebih dari biasanya, sampai kalian minum 3 pil itu jangan ya teman-teman. Sekali lagi, kalau kalian punya masalah atau kalian lagi ada yang ngeganjel di hati dan kalian udah ngerasa ada yang nggak bener dalam diri kalian, kalian bisa ke psikolog, kalian bisa cerita ke orang tua, atau cerita ke konselor sekolah, atau siapapun orang yang kalian percaya. Oke, hal terakhir yang mau kita bahas di video kali ini yaitu tentang gimana sih kalau misalnya kita atau kerabat kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita udah terlanjur buat masuk ke dalam lingkaran narkoba, apakah masih bisa keluar, terus cara nanggulannya tuh gimana. Nah, kita mau bahas pada part kali ini. Jadi, ketika orang sudah terlanjur menggunakan narkoba, mereka semua itu tetap bisa sembuh ya teman-teman, tetap bisa sembuh, mereka tetap mendapatkan kelayakan hidup yang sama juga. Terus harus gimana nih? Ya pastinya mau nggak mau mereka harus direhabilitasi. Nah, kadang tuh ada orang yang memang sudah sadar kayak, aduh aku nih nggak bisa terus-terusan ada di posisi ini, aku nggak boleh terus-terusan ada
di lingkaran narkoba ini, aku pengen keluar dari narkoba. Nah itu ada orang yang seperti itu juga. Jadi biasanya dia itu emang langsung menyerahkan diri ke lembaga layanan sosial masyarakat seperti BNN ataupun lembaga sosial masyarakat narkoba lainnya. Nah itu akan dilayani sama halnya seperti orang-orang yang ketangkep memakai narkoba gitu. Cuman orang-orang yang menyerahkan diri ini akan jauh lebih mendapatkan sebuah apresiasi, karena ya untuk menyerahkan diri sendiri itu nggak mudah, dan untuk menyadari hal tersebut itu nggak mudah. Jadi pastinya BNN itu akan memberikan apresiasi kepada teman-teman yang udah mau direhab dengan secara sukarela gitu teman-teman. Tapi ya layanannya akan tetap sama, mau dia rehab jalur mandiri, keinginan dirinya sendiri, atau dari keluarga atau dari teman terdekat atau dari polisi, itu sama aja semuanya teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut. Oke, jadi setelah tadi si pengguna ini menyerahkan diri atau sudah diserahkan baik secara voluntary atau compulsory. Kalau voluntary itu ya udah secara sukarela, kalau compulsory itu bisa lewat polisi ataupun lingkungan masyarakat yang melaporkannya. Nah, ketika sudah masuk, dia akan memasuki sesi pemeriksaan. Jadi dia diperiksa dulu nih, si pengguna ini diperiksa dulu apakah ada depresi atau perubahan perilaku atau enggak. Kalau misalnya ada, maka si terapis ini akan menyelesaikan permasalahan itu dulu atau menyelesaikan depresinya dan perubahan perilakunya ini, baru setelah itu bisa direhabilitasi. Dan pengguna bisa dilihat apakah dia akan dirawat jalan atau dirawat inap itu dari seberapa ketergantungan pengguna ini gitu. Jadi semakin kalian tidak ketergantungan ya semakin ringan, atau kalian bisa rawat jalan gitu. Tapi kalau udah yang biasanya udah pakai lama terus udah jangka panjang, bisa dipastikan dia pasti akan dirawat inap seperti itu. Nah setelah itu bagi pengguna yang sudah masuk ke dalam fase rehabilitasi atau udah mendapatkan informasi juga terapisnya, itu bisa dilanjutkan ke fase atau tahap detoksifikasi. Nah, di sini itu benar-benar fase tersulit atau tahap tersulit bagi pengguna, karena benar-benar pengguna 100% udah enggak boleh pakai obat-obatan lagi. Dia benar-benar akan merasakan dampak yang sebegitu besarnya, karena ya yang biasanya menggunakan terus tiba-tiba nggak pakai sama sekali, itu efeknya bisa sampai sakit-sakit badannya, kayak benar-benar mungkin akan sangat sulit banget bagi para pengguna. Terus pada tahap ini juga harapannya para pengguna itu bisa minum banyak air supaya tidak dehidrasi dan makan makanan yang bergizi. Terus waktunya tuh sampai kapan? Nah, waktunya ini tergantung seberapa tinggi dan seberapa besar efek kecanduan narkoba bagi setiap para penggunanya. Dan setiap orang kan pasti beda-beda ya tingkat kecanduannya. Jadi semakin kamu kecanduan ya akan semakin lama ada di tahap ini gitu. Tapi kalau misalnya emang masih kayak baru beberapa kali pakai, mungkin akan lebih sebentar jangka waktunya dan tidak terlalu mendapatkan efek yang sebegitu parahnya daripada orang yang sudah memakai jangka lama sekali atau jangka panjang. Oke, tahap selanjutnya yaitu stabilisasi. Jadi pada tahap ini nanti dokter itu membantu si pengguna untuk pemulihan jangka panjang. Jadi kan harapannya setelah direhabilitasi si pengguna ini nggak menggunakan lagi ya ketika keluar. Jadi sebelum si pengguna ini keluar ya diberikan kayak bantuan kesehatan mental supaya kesehatan mentalnya itu tetap terjaga dan dia tidak menggunakan narkoba lagi. Karena ketika si pengguna itu keluar dari tempat rehabilitasi, otomatis kan dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar dan sosialnya lagi gitu kan. Jadi si fungsi dari dokter ini tuh untuk kayak membantu dia supaya dia itu nggak terjerumus lagi ke hal-hal yang
seperti sebelumnya gitu, seperti lingkaran narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Tahap terakhir yaitu tahap pengelolaan aktivitas. Jadi pada tahap ini si pengguna itu udah keluar dari rehabilitasi, jadi sudah disebut sebagai mantan pengguna narkoba. Nah, pada pengelolaan aktivitas ini sudah berganti tugasnya, yaitu tugas orang tua sebagai pendamping si mantan pengguna ini tadi. Jadi orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar itu harus membantu mengawasi si anak ini supaya tidak terjerumus lagi ke dalam lingkaran narkoba. Jadi ya supaya udah sekali aja pakai narkobanya, jangan berulang kali, seperti itu. Jadi sebelum menutup video kali ini, aku mau kasih kesimpulan bahwa narkoba itu jahat banget, dampaknya itu berat banget, dampaknya itu bahaya banget buat kesehatan. Jadi jangan sekali-sekali coba, karena kita udah bahas banyak banget hari ini. Kita udah bahas tentang dampak serta efek samping dari narkoba, dan semuanya mengerikan, mulai dari kejang-kejang, overdosis, sampai kematian juga ya. Jadi udah, kita sebagai anak muda mending menjadi anak muda yang bisa berprestasi bagi bangsa dan negara, dan jangan cuman gara-gara pertemanan ataupun gara-gara gengsi kalian sampai pakai narkoba. Menurut aku itu nggak banget dan itu norak banget. Nggak usah kayak gitu-gitu ya teman-teman. Kalian kalau misalnya menggunakan narkoba itu udah bener-bener bisa mengecewakan orang-orang yang kalian sayang tuh ya teman-teman. Jadi jangan pernah coba-coba menggunakan narkoba. Dan mungkin ketika kalian udah menggunakan narkoba juga atau udah terlanjur masuk ke dalam lingkaran itu, ya udah, kalian bisa menyerahkan diri pada BNN, dan kalian gak akan ketangkep polisi kalau kalian udah nyerahin diri ke BNN, karena BNN akan melindungi kalian dari polisi, karena itu kan udah, ya itu kan kalian udah voluntary ngasih diri kalian untuk nih aku direhab. Polisi nggak ada wewenang apapun untuk menangkap kalian, karena kalian yang udah menyerahkan diri duluan, seperti itu. Ini beneran ya teman-teman, karena aku sendiri pun kemarin mengikuti perkuliahan yang mendatangkan narasumber dari BNN, dan dari pihak BNN-nya pun mengatakan seperti itu. Jadi aku tidak mengada-ngada sama sekali. Nah, terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Maaf kalau misalnya emang kalimat atau kata-kata aku tuh masih belibet ataupun masih banyak yang salah, dan pokoknya masih banyak salah kata. Aku minta maaf banget, aku juga masih belajar. Semoga teman-teman bisa memaafkan aku dan kita bisa belajar sama-sama. Dan jangan lupa buat jauhi narkoba, dan jangan pernah gengsi buat nolak narkoba. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan bisa kalian terapkan di kehidupan kalian masing-masing. Terima kasih semua, dadah. Sampai bertemu di video tugas selanjutnya. Dadah.